Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YouTube, kita bertemu lagi di pertemuan kedua berkenaan dengan latihan mentakhrij hadis. Sebagaimana di pertemuan pertama, saya sudah menunjukkan cara penggunaan Hadissoft ya, aplikasi Hadissoft atau software Hadissoft. Nah, dari software Hadissoft itu saya copy paste, misalkan dari Sahih Muslim, dari ini Hadatsana Abu Bakrin bin Abi Syaibah, kita tulis di bawah ya. Imam Muslim menerima hadis dari Abu Bakar bin Syaibah dan Ibnu Numair. Kemudian menerima dari Abdullah bin Idris, menerima dari Rabi'ah bin Utsman, menerima dari Muhammad bin Yahya bin Habban, menerima dari A'raj, menerima dari Abu Hurairah, dan menerima dari Rasulullah SAW. Ini sanadnya muttasil ya, muttasil. Baik. Kemudian hadis yang kedua, Sahih Ibnu Majah. Ya, seperti ini. Sanad hadis di atas, Imam Ibnu Majah menerima dari Abu Bakar bin Abi Syaibah, dari Ali bin Muhammad At-Tanapusi, dari Abdullah bin Idris, dari Rabi'ah bin Utsman, dari Muhammad bin Yahya bin Habban, dari A'raj, dari Abu Hurairah. Nah, nanti akan ada pertemuan nih. Ini A'raj tadi juga ada ya di atas. Sebaiknya pakai Excel ya, Excel. Kalau bisa pakai Excel, dirunut dari Imam Ibnu Majah terus ke atas, Abu Bakar bin Syaibah, Ali bin Muhammad At-Tanafusi, dan seterusnya sampai ke Rasulullah. Lalu hadis ketiga juga sama, kita pisahkan sanadnya. Di sini ada Imam Ibnu Majah menerima dari Muhammad bin Sobah, dari Sufyan bin Uyainah, dari Ibnu Ajlan, dari A'raj, dari Abu Hurairah, dari Rasulullah. Lalu ada hadis yang keempat dari Musnad Ahmad. Sanadnya kita pisahkan lagi, ada Imam Ahmad menerima dari Khalaf bin Walid, dari Ibnu Mubarak, dari Muhammad bin Ajlan, dari Rubaiyah, dari A'raj, dari Abu Hurairah. Kemudian terakhir Musnad Ahmad nomor 8473. Kita pisahkan juga. Imam Ahmad menerima dari Arim, kemudian dari Abdullah bin Mubarak, lalu dari Muhammad bin Ajlan, lalu dari Rubaiyah, dari A'raj, dari Abu Hurairah. Nah, dari sanad-sanad yang sudah kita pisahkan itu, kita bikin pohon sanad sebagaimana tadi hadis. Nah, ini Rasulullah bersabda yang nerimanya Abu Hurairah. Dari Abu Hurairah disampaikan ke A'raj. Nah, dari A'raj ini ada 3 jalur. Yang pertama Ibnu Ajlan, yang kedua Muhammad bin Yahya, yang ketiga Rubaiyah. Dari jalur Ibnu Ajlan itu disampaikan ke Sufyan bin Uyainah, kemudian Muhammad bin Sobah, dan dari Muhammad bin Sobah diterima oleh Imam Ibnu Majah. Kemudian dari jalur Muhammad bin Yahya diterima oleh Rabi'ah bin Utsman, Rabi'ah bin Utsman ke Abdullah bin Idris dan Ali bin Muhammad. Nah, dari kedua orang ini ke Abu Bakar bin Abi Syaibah. Dari Abu Bakar bin Syaibah ada yang ke Imam Ibnu Majah dan ada yang ke Imam Muslim. Terakhir dari jalur Rubaiyah, Rubaiyah menyampaikan ke Muhammad bin Ajlan, kemudian disampaikan lagi ke Ibnu Mubarak, disampaikan ke Khalaf bin Walid, lalu disampaikan ke Imam Ahmad. Ada juga Ibnu Mubarak menyampaikan ke Abdullah bin Mubarak, lalu ke Arim, Arim baru ke Imam Ahmad. Nah, kesimpulannya ya, karena kalau lihat jalur ya, jalur sanad ini Rasulullah bersabda ke Abu Hurairah kemudian ke A'raj, ini termasuk hadis ahad ya, karena yang menerimanya perorangan. Hadis ahad. Abu Hurairah kemudian ke A'raj ini termasuk hadis ahad, bukan hadis mutawatir ya. Dan ini menurut kajian di software Hadissoft dan di aplikasi ensiklopedia hadis, ini termasuk hadis sahih. Jadi
hadisnya bentuknya secara kuantitas disebut hadis ahad, secara kualitas ini termasuk hadis sahih. Mudah-mudahan bermanfaat dan sahabat sekalian bisa belajar untuk mentakhrij hadis sehingga bisa mengetahui jalur sanad ya, rentetan para perawi sampai ke matan. Idealnya ketika mentakhrij hadis itu harus ada beberapa kitab pendukung ya, seperti Rijalul Hadis ya, kitab Rijalul Hadis, sehingga kita tahu bahwa perawi-perawi ini apakah adalah ya bersifat adil atau tamamud dabti atau seperti apa. Nah, seperti itu, mudah-mudahan bermanfaat dan kita semua bisa terus semangat belajar hadis, karena hadis merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Tentunya hadis bisa menjadi hujjah bagi kita dalam mengambil hukum. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.